Mas Rian dapat tuduhan apa? Kok sampai rame banyak berita? Mosok masmu diarani ngelapno duit 2,2 M. Gua print rekening koran gua sama rekening koran Risa, rekening koran MTI, gua segala macem. Gua tunjukin pengacara gua. Ketawa, Mas. Saldonya lebih dikit daripada saldo dia katanya. Pengacara gua tunjukin print-printan pada bulan selama gua kerja sama. Malah ketawa, Mas. Mas ini serius, dia bilang. Kok saldonya banyakan saya, dia bilang, mutasinya. Lu tau nggak alasan paling kocak lagi yang terakhir? Katanya apa? Ternyata Rian Mahendra tidak ada di dalam akte. Mas, gue tanya sama lu nih. Gue gak usah nanya dia lah. Gak usah nanya dia yang emang ada kontrak kerja sama gue. Gue nanya sama kalian aja. Kalian bisa jawab nggak? Kenapa gue nggak ada di akte? Coba. Kalian follower gue nih dari awal tahun MTI berdiri, PT berdiri. Kalian yang tahu alasannya, coba. Gue tanya sama kalian. Kenapa Rian Mahendra tidak ada di dalam akte? Karena lalu jegal. Satu alasannya itu. Terus kedua alasannya apa? Alasannya karena saya mau nyalek, ya kan. Terus alasannya karena BI checking saya jelek, ya kan. Itu masih ada draftnya, chattingannya masih ada, RUPS-nya masih ada, berkasnya tanda tangannya mereka semua. Kan lucu, Mas. Buat gue blunder, tapi gue nggak mau nyangkal, gue nggak mau ngomong karena bukti-bukti itu hanya akan saya tujukan kepada penyidik dan juga kepada kalian nanti kalau yang sono udah. Makanya gue biarin aja dulu. Jadi menurut kalian masuk akal gak sih, Mas? Orang yang udah nulis draft kontrak sebanyak itu, yang nulis juga mereka, nomornya semua ada semua dan lain sebagainya. Masuk akal nggak, Mas? Kalau mereka nggak tahu. Masuk akal nggak? Dan terus mereka mau playing victim bilang ternyata Rian Mahendra nggak ada dalam akte. Ya maaf. Masih ada kok bukti-bukti chattingan dan permintaan RUPS dan lain sebagainya itu masih ada semua. Surat-suratnya tertulis masih ada semua. Makanya gue ketawa, Mas. Gue ketawa. Makanya apa ya? Ternyata ini emang udah pemain, Mas. Udah pemain. Banyak korbannya sudah. Jadi gue ini bukan yang pertama ternyata. Makanya gue biarin aja. Gue pengen kasih pelajaran biar orang-orang kayak gini, Mas, nggak menimbulkan korban lagi di kemudian hari. Nggak akan ada kata damai. Dari tim-tim suluman gue, tim-tim support gue mau ngebantu gue, syaratnya satu, Mas, nggak boleh ada kata damai supaya nggak ada lagi korban-korban selanjutnya setelah Mas Rian. Karena ini udah mulai banyak yang speak up di grup-grup, ya sebanyak lah ada hal-hal serupa semacam ini yang dilakukan oleh orang yang sama. Mereka tuh pada intinya aslinya begini loh, Mas, aslinya ya kalau menurut gue pribadi mereka itu cuma pengen promosi jalur barunya, cuman karena wah sepi nih kalau kita promosi gini doang, siapa sih yang kenal kita, ya kan. Ini bikin acara kayak gini, ditongolin aja nih BAP kayak gini. Jadi rame, bener jadi rame, tapi Mas, ramenya mungkin jadi meledak lebih rame dari apa yang mereka bayangkan. Akhirnya mereka jadi pada blunder sendiri. Itu aja. Apa benar Mas Rian dibantu? Banyak dari relawan pengacara. Rian Mahendra ini kagak punya duit. Jadi bukan masalah uang. Emang nggak punya, nggak bisa nyewa pengacara, nggak bisa. Tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang bener-bener dari circle keluarga sama ada tim-tim siluman yang gua nggak bisa sebutin, yang sampai saat ini masih support dan dukung gua lah, intinya kayak gitu. Jadi kalian percayain aja sama mereka, tenang aja. Mas Rian nggak punya duit tapi gua bisa bayar pengacara, Mas, gratisan semua orang saudara-saudara gua. Emang dipikir gua nggak punya saudara, Mas? Dipikir gua nggak punya temen? Nih pengacara gua malah ngasih gua duit, Mas, bayangin. Gue makan aja dijajarin sama pengacara gue, Mas. Yang nggak boleh diliatin ada sekitar 6-7 orang pengacara yang backup gue dari Sari Kiriman. Yang jelas satu hal nih, lu inget-inget omongan gue ya. Tim gue siap bantu gue, syaratnya satu, nggak boleh ada kata damai. Supaya apa? Supaya tidak lagi menimbulkan korban-korban selanjutnya. Karena ternyata gue bukan korban pertama, ya. Jadi udah pernah ada lah kasus-kasus sebelumnya dengan dilakukan oleh orang-orang yang sama. Terus ya situlah, gue pengen ngasih pelajaran aja. Buat gue udah cukup lah, gue punya niat baik sama orang, ternyata hasilnya kayak gini. Gue selama ini udah berusaha nutupin aib orang, tapi malah kayak gini nih. Mereka berarti kan, oh ini orang berarti mentalnya emang mental mafia ini. Ini berarti emang pemain. Sekali-sekali kita kasih pelajaran. Kalau dulu gue ribut sama
maksudnya maaf bukan ribut ya, gue cekcok sama Pak Haji kan marah-marah bikin klarifikasi, gue diem, gue ngilang ya kan, karena anak mas, anak itu nggak pernah bener, orang tua nggak pernah salah, jadi makanya gue nggak bikin klarifikasi apa-apa, gue nggak ngelawan balik, gue nggak nunjukin apa-apa lah, nggak. Tapi kalau ini beda, dia orang lain, bukan siapa-siapa, yang pada awalnya niatnya gue tolong, ternyata ini yang gue dapet, oh ya sudah, sikat, kunyah setulang-tulangnya. Gue disebut serigala pantura karena gue dari dulu kalau ngunyah orang masih setulang-tulangnya gue kunyah. Tapi ada ini mas, ada apa namanya, ada edaran besok itu hari Kamis mau ada 100 orang demo dari ormas ini ke garasi MTI. Buset, udah kayak menteri aja gue, apa gue koruptor atau mungkin gue pejabat apa-apa, gue mau di demo mas. 100 orang, maksud gue kalau bayarin, ya jangan 100 orang yang banyak sekalian 1000. Tadi gue udah bilang sama Andi, sama Risa, besok hari Kamis garasi kosongin, lu semua pergi. Gue sendirian. Jadi buat kalian para hater, besok ada kesempatan buat bergabung dengan hater-hater yang lain ya. Pada hari Kamis, jam berapa tadi edarannya? Jam 10 ya? Ada pengumuman mau ada demo 100 orang. Jadi buat kalian para hater nih, mumpung ada temennya 100 orang ya, silakan ikut bergabung. Besok gue sendirian, gue adepin sendirian, teman-teman gue suruh pergi. Intinya untuk kali ini gue yang penting gue udah disclaimer kemarin ya, ini pertempuran yang demi Allah bener-bener sampai sekarang hati nurani gue itu nolak mas, karena gue sampai sekarang masih menyimpan rasa terima kasih sama mereka. Cuman karena MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra dan berpengaruh ke kepercayaan rekan-rekan gue, terus orang-orang yang hidup di MTI kasarannya, gue juga bertanggung jawab kan sama mereka. Mas, tanggung jawab lu mana kalau lu nggak ngelakuin tindakan? Kita ini kan hidup dari lu, jadi terpaksa gue lakukan serangan balik. Karena kalau nggak begitu ntar enakan mas, ngoceh, wos, kagak ada buktinya ya kan? Saling lapor ya mas berarti? Lah, nggak, bukan saling lapor, bahasanya gue defend lah mas. Karena apa yang mereka omongkan kan cuman satu hal yang gue akui bener gue lakukan dari semua opini mereka atau tuduhan mereka. Satu, gue menghindari somasi mereka. Memang sengaja gue hindarin, 2 kali gue disomasi sengaja. Karena apa? Kalau gue datengin dikira gue takut sama mereka. Ntar ujung-ujungnya mereka ngajak negosiasi, ntar ujung-ujungnya ngeluarin angka. Wah, gue gak mau. Makanya 2 somasi mereka gue cuekin. Gue bilang sama yang nganterin, kalau emang apa yang lo omongin ini bener, lo laporan ke polisi. Gue cuma akan ngomong ke penyidik. Bukti-bukti gue kasih penyidik. Kita ketemu di penyidik aja. Nggak lewat kayak gini gue. Buat gue, bukannya gue nyepelin somasi, bukan. Cuman gue nggak mau aja diintimidasi dalam hal-hal kayak gini. Ini Rian Mahendra, bukan musuh-musuh lu yang kemarin yang lu caplok terus diem tiba-tiba hilang, ya kan? Nggak, ini Rian Mahendra.